Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Kitabuna, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Kasifatus Saja, kitab syarah dari Matan Safinatun Najah karangan Imam Nawawi Al-Bantani Syafi'i yang mensyarahi kitab Safinatun Najah karangan Imam Salim bin Sumer Al-Hadrami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan akan selalu istifadah, menambah ilmu setiap waktu. Alhamdulillah, kita sudah sampai halaman 37. Pelan-pelan kita mengkaji kitab ini, semoga nanti bisa sampai hatam, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang kita masuk ke rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan sholat atau mendirikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamus sholati, dan yang kedua, rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat. Apa makna mendirikan sholat? Kita akan baca syarahnya. Kita akan baca kitab Kasifatus Saja. Wasaniha, bermula yang kedua dari rukun-rukun Islam, atau kedua dari 5 rukun Islam, itu iqamus sholati, yaitu mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Wahia, bermula sholat itu afdhalul ibadati al-badaniyati al-zahirati. Ia bermula sholat itu afdhalul ibadati, seutama-utamanya ibadah, sifatnya al-ibadat al-badaniyati, nisbah badan atau fisik, ibadah fisik, sifatnya ibadat al-zahirati, yang zahir, yaitu yang nampak. Maksudnya apa? Yaitu ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh zahir, yaitu yang fisik. Wa ba'daha, dan itu setelahnya, setelah sholat, maksudnya secara tingkatan yang paling utama, yaitu as-shaumu, bermula puasa, kemudian summal haju, kemudian haji, summal zakatu, kemudian zakat. Jadi menurut Imam Nawawi Al-Bantani bahwa ibadah fisik yang nyata, yang paling utama tingkatannya, yang pertama adalah sholat, kemudian setelah sholat ada puasa, kemudian ada haji, baru zakat, seperti itu. Fafarduha, maka bermula fardunya sholat itu afdhalul faraidi, merupakan suatu ibadah fardu yang paling utama. Wa nafluha, dan bermula sunnahnya atau kesunahan sholat itu afdhalun nawafili, merupakan ibadah sunnah yang paling utama. Jadi ketika dibandingkan
antara ibadah-ibadah fardu, ibadah puasa dengan ibadah sholat, maka kefarduannya itu yang paling utama masih unggul sholat, seperti itu nilainya. Kemudian wanafluha afdolun nawafil, kemudian kesunahan sholat, misalnya sholat rawatib dan sholat sunnah, itu juga tingkatannya lebih baik daripada puasa sunnah. Nah, ketika dibandingkan seperti itu, antar yang sunnah dengan yang sunnah dan yang fardu dengan yang fardu. Kemudian wala yu'adzaru, dan tidak dianggap izin, yang dianggap udzur atau tidak dimaafkan, siapa ahadun, seseorang, fi tarkiha, dalam meninggalkan sholat. Kapan? Madama aqilan, madama, selagi ada siapa ahad itu aqilan, orang yang berakal. Jadi selama seseorang itu masih berakal, tidak gila, tidak hilang akal, tidak ayan dan yang lain-lain, selagi dia masih berakal, mau sakit separah apapun, orang tersebut harus tetap melaksanakan sholat, seperti itu maksudnya, tidak diberi uzur. Wa ammal ibadatu, dan adapun ibadah-ibadah al-badaniyatu, yang sifatnya fisik, al-qalbiyatu, nisbah hati, yaitu ibadah-ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh secara hati, yaitu anggota hati, anggota badan atau anggota, ya ibadah dengan hati lah, seperti itu. Kal imani, seperti iman atau percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, wal ma'rifati, dan mengenal Allah, wa tafakkuri, dan juga tafakkur atau memikirkan, merenungkan ciptaan Allah, ayat-ayat Allah dan lain sebagainya, wa tawakkuli, dan tawakal dan pasrah, wasobri, dan sabar, warrojai, dan optimis atau berharap akan berharap kepada Allah, warridho, dan rela kepada Allah, warridho, dan ridho, bil qodoi, dengan qodho, ketentuan Allah, wal qadari, dan takdir Allah, wa mahabbatillah, dan cinta kepada Allah Ta'ala yang maha luhur yang Allah, wa taubati, dan taubat, wa tatahhuri, dan suci atau membersihkan diri, minar rodhaili, dari kotoran-kotoran, kattomai, seperti sifat toma atau berharap atas pemberian Allah, atas pemberian makhluk. Jadi kita diberi oleh seseorang, kemudian orang lain ketika tidak memberi, kita bertemu dengan orang ini kok nggak mau ngasih ke saya lagi, ya itu jadi kita berharap atas pemberian dari orang lain, seperti toma, wanahwi, dan selainnya toma, fahiyah, maka yang demikian apa, yaitu ibadah al-badaniyah al-qalbiyah, itu sifat ibadah yang bersifat hati, itu afdalu, lebih utama, minal ibadatil badaniyati, daripada ibadah-ibadah yang bersifat fisik. Jadi walaupun sholat tadi kan dijelaskan, sholat itu lebih utama, paling utama, ibadah fisik yang paling utama, kemudian ada puasa, kemudian ada haji, zakat, tapi itu masih tidak lebih unggul daripada ibadah yang sifatnya hati, seperti itu. Seperti tadi dijelaskan, beriman kepada Allah, kemudian mengetahui akan Allah, kemudian tawakal, sabar, roja, itu lebih utama lagi, karena yang demikian itu kesemuanya itu masuk kepada ibadah-ibadah bersifat hati, seperti itu. Hatta minas sholah, bahkan, nah ini tadi yang saya jelaskan, hatta minas sholah, bahkan lebih utama daripada sholat. Faqad waroda, maka benar-benar datang suatu riwayat, tafakkur sa'atin, berfikir atau merenungkan ayat-ayat Allah, kemudian nikmat yang diberikan Allah, kemudian ciptaan Allah dan lain-lain,
itu afdalu lebih utama min ibadati sittina sanatan daripada beribadah selama 60 tahun. Itu hadis tersebut ada di dalam kitab Kasful Khafa dan Al-Mawdu'atus Sughra. Tidak hanya itu, wa afdalul jami' bermula yang paling utama dari kesemuanya itu. Kesemua itu apa? Yaitu dari ma'rifat kepada Allah, tafakkur, tawakal, sabar, roja, ridho bil qada wal qadar. Itu yang paling utama itu iman, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yakin. Jadi insyaallah bisa dipahami lah, pelan-pelan kita baca. Karena kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada makna yang tidak sesuai atau penjelasan yang kurang sesuai, bisa kita belajar bersama. Ada koreksi di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan. Faidatun, bermula ini itu suatu faidah. Qala, berkata siapa jumhur ulama atau kebanyakan ulama, inna tafakkura, sesungguhnya tafakkur atau perenungan atas ciptaan Allah dan yang lainnya itu ala khamsati aujuhin, terbagi menjadi 5 cara, atau itu ada 5 cara. Yang mana ada 5? Imma fi ayatillah, pertama bisa tentang berpikir atau merenungkan tentang ayat-ayat Allah atau kekuasaan Allah. Wa yalzamu, dan wajib atau mengharuskan akan yang demikian itu, atau berpikir tentang ayatullah, tentang ciptaan, tentang kekuasaan Allah. Apa? At-tawajjuhu, menghadap, fokus, ilaihi, kepada Allah, wal yakinu, dan yakin, bihi, dengan Allah. Jadi yang pertama yang dinamakan tafakkur, tadi tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sanatan, itu tafakkur bisa dalam bentuk pertama merenungkan tentang kekuasaan Allah. Bagaimana cara merenungkan tentang kekuasaan Allah? Bisa yang pertama itu dengan tawajjuh, fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakin kepadanya. Au fi ni'matillah, atau yang kedua merenungkan atau merenungi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat Allah. Wa yatawalladu, dan akan melahirkan anhu, dari tafakkur fi ni'matillah, merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah, apa? Al-mahabbatu, cinta kepada Allah. Jadi dengan kita merenungi segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu akan timbul atau menghasilkan rasa cinta kepada Allah SWT. Au fi wa'dillah, atau yang ketiga bisa bertafakur tentang janji-janji Allah. Janji Allah apa? Misalnya ketika ada hadis ayat-ayat Allah tentang janji bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan, maka orang tersebut akan diberikan rezeki oleh Allah. Orang-orang yang tawakal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, misal. Orang-orang yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Misal, itu janji dari Allah bahwa kalau kita tawakal maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Jadi kita berpikir tentang janji-janji Allah. Wa yatawalladu, dan lahirlah anhu, dari bertafakur tentang janji-janji Allah, ar-raghbatu, suatu kesenangan atau ya cinta juga, cinta dengan Allah, senang kepada Allah. Au fi wa'idillah, atau juga yang keempat ini kita bertafakur
atau tafakkur dengan cara kita mengingat-ingat atau mencari tahu ancaman-ancaman Allah. Wa yatawalladu, dan lahirlah anhu dari bertafakur atas bertafakur dengan ancaman-ancaman Allah. Apa ar-raghbatu, yaitu rasa takut. Dengan kita memikirkan bahwa ancaman Allah, orang yang melakukan kejahatan maka akan mendapatkan siksa, kita jadi takut. Jadi kita tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang melakukan riba, orang itu akan diajak perang oleh Allah, misalnya itu. Kita tidak boleh riba. Itu ancaman-ancaman. Dan dari sana ketika kita sudah memikirkan ancaman-ancaman Allah, maka kita jadi takut. Seperti itu. Au fi taksirin nafsi, atau berpikir, yang kelima, yang terakhir, berpikir tentang teledornya nafsu atau teledornya diri atau cerobohnya diri anitaati, dari ketaatan atau taat kepada Allah. Wa yatawalladu anhu al-haya, dan lahirlah dari dengan kita berpikir tentang kekurangan diri kita atau kecacatan kita, kurangnya kita taat kepada Allah, itu akan rasa malu. Jadi timbul, kita jadi malu, ya Allah, saya menjadi manusia, udah diciptakan, diberikan nikmat, ternyata kita kurang takwa, kurang pasrah, kurang sabar. Jadi kita jadi malu seperti itu. Lafaz al-haya itu bil fathi wal maddi, yaitu dibaca dengan fathah al-haya, al-haya'u, wal maddu, dan panjang al-haya'u. Wa huwa, makna dari al-haya yaitu al-inkibab, yaitu mengkerut, wal inziwa, atau juga mengkuisut, atau mengkerut wajahnya. Maksudnya apa? Kita malu seperti itu. Itu kan bahasa bahasa tubuh gitu, mimik, bahasa wajah. Kalau kita malu pasti wajah akan mengkerut seperti itu. Qala, berkata siapa Ahmad bin Athaillah, Imam Ahmad atau Syekh Athaillah As-Sakandari. Bagaimana perkataannya? Perkataan beliau, min alamati mautil qalbi, itu sebagian dari tanda-tanda matinya suatu hati. Adamul huzni, bermula, yaitu tidak adanya rasa sedih atau tidak merasa sedih. Alama fataka, sedih atas apa-apa, fataka, yang hilang ianya darimu, minat taati, dari ketaatan-ketaatan. Jadi kemudian watarkun nadami, dan juga tidak adanya penyesalan, alama fa'altahu, atas apa-apa, fa'alta, yang engkau lakukan, hu, akan min wujudiz zallati, dari adanya dosa-dosa atau kesalahan. Jadi kata Imam As-Sakandari dalam kitab Hikam, jadi tanda-tanda orang tersebut hatinya mati, yaitu kita tidak merasa sedih ketika kita tidak melakukan ibadah. Yang tadinya orang itu rajin melakukan sholat berjamaah, sekarang sholatnya sendiri misalnya, itu alama fataka, ada yang hilang dari ketaatan yang ada pada diri kita, tapi kita tidak merasa sedih. Itu tanda-tanda hati itu mati seperti itu. Watarkun nadami, dan juga tidak merasa menyesal dengan kita melakukan dosa. Malah kita mencari pembelaan, nggak apa-apa lah, orang kita Allah Maha Pengampun kok. Ini tanda-tanda bahwa kita itu sedang mati hatinya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian itu. Waqala, dan berkatalah Imam As-Sakandari Aidon juga dalam kitab Hikam juga, al-husnu, bermula, kesedihan itu, ala fuqdanit ta'at. Bukan. Al-huznu bermula
merasa sedih ala fuqdan ditaati, atas hilangnya ketaatan-ketaatan fil hali di masa sekarang, ma'ada min nuhudi, beserta dengan tidak adanya rasa bangkit atau keinginan melakukan al-irtifa'u, yaitu bangkit, ilaiha, untuk menjemput mengkodoni atau menjemput toat-toat yang hilang itu, mencari ketaatan yang hilang itu, fil mustaqbali, di masa yang akan datang, itu min alamatil ightirar, itu termasuk dari tanda-tanda orang yang tertipu. Naudzubillah ya Allah. Jadi kata yang sekunderi itu bahwa sedih atas kita merasa sedih, misal tadi yang atas kan tanda hati yang mati itu tidak merasa sedih dengan apa-apa yang hilang, dengan ketaatan-ketaatan yang hilang pada diri kita, ketaatan terkikis, kita tidak sedih. Nah sekarang kita sedih, hatinya sudah sedih, ya Allah saya jadi nggak jamaah nih, biasanya padahal jamaah. Nah padahal kita udah sedih itu, udah ya Allah, tapi kita tidak ada rasa untuk ya Allah saya harus setelah ini saya harus mencari waktu atau mencari jalan keluar supaya saya bisa rajin ibadah lagi. Nah, kita tidak ada keinginan untuk bangkit kembali untuk mengejar ketertinggalan kita, hal-hal yang hilang itu kita kejar. Nah itu termasuk orang-orang yang tertipu, kata Imam As-Sakandari, Imam Ibnu Athaillah. Naudzubillah ya Allah. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesempatan, dan juga kita diberikan kemampuan untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, bermula ini itu suatu faidah. Qala, berkata siapa ba'duhum, sebagian ulama. Bagaimana perkataannya? Mahabbatullah, bermula makna dari mahabbatullah atau cinta kepada Allah itu ala asyrati ma'anin, itu terbagi atas 10 arti. Jadi mahabbatullah, cinta kepada Allah itu ada 10 makna atau 10 arti. Min jihatil abdi, dari sisi hamba, itu dari sisi kita sebagai hamba. Yang mana 10 makna tersebut, ahaduha, pertama, 1 dari 10 itu ayat taqidah, yaitu hendaknya meyakini ianya abad, ianya hamba, meyakini akan apa? Annallah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi itu mahmudun, terpuji, min kulli wajhin, dari segala arah atau dari segala sisi, segala aspek. Wa bi kulli sifatin, dan juga Allah itu maha terpuji dengan segala sifat, min sifatihi, dari sifat-sifatnya Allah. Jadi yang pertama kita meyakini bahwa, atau hamba meyakini bahwa Allah itu maha terpuji dari segala apapun, seperti itu. Kemudian yang kedua, Faniha, bermula 2 dari 10 makna itu ayat taqidah, hendaknya meyakini ianya abad atau seorang hamba, annahu, bahwa sesungguhnya Allah itu muhsinun, zat yang maha baik, maha baik, ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, mun'imun, kemudian maha atau zat yang maha memberikan nikmat, mutafaddilun, zat yang memberikan anugerah alaihim, kepada ibad, kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, salisuha, bermula 3 dari makna dari 10 makna mahabbatullah, cinta kepada Allah itu ayat taqidah, meyakini, hendaknya meyakini ianya abad, annal ihsana, sesungguhnya ihsan atau kebaikan, minhu, dari Allah, ilal abdi, kepada hambanya Allah, itu akbaru wa ajallu, itu lebih besar dan lebih besar, lebih agung, min ayyuqabala, daripada ayyuqabala, dibalas, dibandingkan, biqaulin aw amalin, dengan ucapan, aw amalin, atau beramal, minhu, dari sisi hamba,
Jadi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu lebih besar dan memang tidak bisa dibandingkan min ayyuqabala daripada kita membandingkan saya sudah beribadah kepada Allah itu pasti udah setara. Nah itu nggak boleh, naudzubillah, karena Allah itu nggak bisa dibandingkan dengan hamba. Kemudian wa in hasuna, walaupun hasuna baik ianya qaul dan atau amal ini, wa kasuro dan banyak jadi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Nikmat yang diberikan kepada Allah dengan rasa syukur yang kita wujudkan, kita ucapkan, tidak bisa dibandingkan. Robiuha bermula makna keempat dari 10 itu ayat takidah hendaknya meyakini ianya hamba qillata qadayahu, meyakini akan sedikitnya ketentuan Allah alaihi akan akan si ibad, wakillata takalifi, dan juga meyakini akan sedikitnya pembebanan Allah untuk hambanya. Jadi kita sebagai hamba itu hendaknya memang harusnya itu yakin bahwa ketentuan Allah itu hanya sedikit kepada kita cuman dibebani untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan untuk kita laksanakan itu, dan beban-beban ibadah itu hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan daripada janji-janji Allah untuk ganjaran, balasan-balasan daripada kita atau atas kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan nanti. Khamisuha bermula yang kelima dari 10 itu ayyakuna ianya ada itu ayyakuna hendaknya ada siapa abad fi ammati awqatiha pada seluruh waktu-waktunya abad itu khaifan takut, wajilan ya takut sama, min i'radihi dari berpalingnya Allah anhu dari hamba tersebut, wasal bima dan juga dicopotnya atau dilepasnya, dihilangkannya apa-apa akromahu yang memuliakan Allah kepada orang tersebut bihi dengan min ma'rifatin, yaitu dari kemakrifatan dari rasa, dari sifat kita mengetahui Allah wa tauhidin, dan juga dari kita mentauhidi Allah wa ghairihima, dan dari ma'rifat dan tauhid. Maksudnya apa? Jadi hamba itu harus selalu takut di setiap waktunya. Takut apa? Takut kalau Allah itu jangan-jangan berpaling dari kita dan mencabut apa-apa yang Allah telah memuliakan kita dengan memberikan kita rasa atau memberikan kita makrifat, nikmat makrifat mengenal Tuhannya dan juga mentauhidkan Allah. Jadi ya Allah mau wawirihima dan selain dari itu. Sadisuha bermula makna yang keenam dari 10 itu ayyaro, seharusnya ayyaro memandang ianya hamba, memandang apa? Annahu bahwa sesungguhnya si abad fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftaqirun ilaihi la ghina lahu anhu. Sesungguhnya abad itu fi jami'i ahwalihi di setiap keadaannya, wa amalihi dan juga di setiap pikiran-pikirannya itu muftaqirun orang yang butuh ilaihi kepada Allah, la ghina lahu anhu tidak bisa merasa tidak butuh. La ghina itu tidak kaya maksudnya apa ya? Kita tidak bisa tidak butuh lahu bagi si abad itu anhu dari Allah. Jadi kita harus selalu merasa butuh kepada Allah SWT di setiap waktu dan keadaan. Kemudian sabiuha bermula makna ketujuh dari 10 makna mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah itu ayyudima hendaknya selalu istiqomah ianya abad zikrohu untuk zikir kepada Allah bi ahsanima dengan sebaik-baiknya keadaan,
sebaik-baiknya sesuatu yaqdiru yang mampu ianya abad alaihi untuk melakukan zikir minhu dari ma itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita selalu berzikir dengan zikir yang terbaik dan juga dengan kadar waktu yang terbaik. Intinya berzikir dengan hal yang terbaik seperti itu. Saminuha bermula 8 makna ke-8 dari 10 makna mahabbatullah itu ayah hariso hendaknya bersemangat ianya abad ala iqamati faraidihi bersemangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah wa ayyataqarraba dan juga mendekatkan diri ianya abad ilaihi kepada Allah binawafilihi dengan melaksanakan sunnah-sunnah perintah sunnah biqadri toqotihi dengan kadar kemampuannya abad. Jadi kita sebagai hamba harus bersemangat untuk melaksanakan perintah-perintah fardunya dan juga kita selalu mendekatkan diri dengan amal-amal sunnah sekuat kita itu. Tasiwaha bermula makna ke-9 dari ke-10 itu ayyasurro atau ayyusarro hendaknya senang ianya abad ayyafrahu maksudnya adalah senang dengan apa bima dengan apa-apa sami'a yang mendengar ianya abad min ghairi dari selain dirinya min khana'in alaihi yaitu dari pujian-pujian alaihi kepada Allah au taqarrubin atau juga dari orang lain yang mendekatkan diri ilaihi kepada Allah wa jihadin dan juga dengan jihad fisabili di jalan Allah sirron baik secara rahasia wa alaniyatan ataupun secara terang-terangan. Maksudnya apa? Kita sebagai hamba tidak boleh iri, ya Allah, atau bahkan malah dengki gitu. Dengki dengan apa? Orang itu pasti sholatnya itu cuma pamer tuh, itu pasti zikirnya cuma pamer. Kita nggak boleh, justru kita harus senang. Ya Allah, senangnya ada orang yang menyebut nama Allah, ada yang memuji Allah di sana. Justru seperti itu kita harus mendukung orang-orang tersebut. Kita harus senang dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Nafsan wa malan, senang nafsan baik secara jiwa, wa malan dan harta. Maksudnya atau jihad di jalan Allah itu baik secara jiwa ataupun secara harta. Jihad secara nyawa berarti dia ikut berperang. Jihad secara harta bisa juga dengan memberikan persediaan alat-alat perang. Kalau konteksnya sekarang jihad belajar, misal orang tersebut menyumbangkan hartanya untuk kepentingan belajar mengajar. Pawaladan dan juga anak juga termasuk dengan kita seseorang itu banyak anak, berarti orang itu ikut andil dalam memperbanyak umat Islam, misalnya seperti itu. Asyiruha bermula makna ke-10 dari 10 itu makna yang terakhir itu annahu sesungguhnya seseorang hamba idza sami'a ketika mendengar ianya hamba min ahadin dari orang lain zikron zikir lahu kepada Allah a'anahu maka orang tersebut membantunya. Ini juga mirip-mirip dengan makna yang ke-9 tadi. Ketika ada orang lain yang berzikir kepada Allah maka orang tersebut membantu orang yang berzikir tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelan-pelan. Tambihun bermula ini itu catatan. As-sholatu bermula sholat, wa zakatu dan zakat, wal hayatu dan haya atau lafaz as-sholatu wa zakatu dan al hayatu idza lam tudaf ketika tidak dimudhafkan ianya tiga lafaz ini yaitu as-sholatu wa zakatu wal hayatu tuktabu maka ditulis atau tuktab maka ditulis bil wawi dengan al wawu yaitu as-sholawatu wa zakatu. Bagi sholatu itu pakai
ini as-salawatu, bacanya tetap as-salatu tapi ada wawunya. Az-zakatu juga gitu, zakawatu, seakan-akan gitu padahal az-zakatu. Alal ashhar, nah, ini enggak ada wawunya. Jadi pendapat ini pendapat dari yang terkenal di antara para pendapat para ulama ittibaan, karena mengikuti lil mushafi dari tulisan dalam Al-Quran seperti itu. Wa minal ulama, dan itu sebagian dari para ulama, man, ada seseorang atau seorang ulama yaktubuha bil alifi, yang menulis lafaz-lafaz as-salatu wa zakatu wal hayatu itu dengan alif ya sama. As-salatu biasa seperti ini tulisannya. Amma idza udifat, tetapi idza udifat ketika diidofahkan ianya tiga lafaz ini, salatu zakatul hayatu, itulah ya juzu, tidak boleh apa kitabuha menuliskan lafaz tiga lafaz tersebut illa bil alifi, kecuali dengan alif, ya ini tulisan seperti ini as-salatu zakatu. Sawaun, itu sama, udifat diidofahkan tiga lafaz tersebut ila zahirin, kepada isim dhahir au mudmarin, atau kepada isim domir, kama qolahu, seperti apa-apa atau pendapat qolahu yang telah mengatakan akan ma itu siapa, Ibnul Mulakin. Jadi ketika diidofahkan, contohnya sholawatullah, maka tulisannya itu seakan-akan sholawatullah padahal sholatullah, tapi ada wawunya, sholatullah gitu. Kemudian ada ya dan lain-lain lah seperti itu. Kita fokus ke itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita kaji hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.